Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pak Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan satu teks yang ada di kelas 10. Teks ini biasanya secara sadar atau tidak sadar kalian atau kita semua sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini berisi langkah-langkah dan tata cara kita melakukan sesuatu atau tata cara kita membuat sesuatu. Ada yang tahu ini teks apa? Ya, betul. Teks ini adalah teks prosedur. Kalian perhatikan teks prosedur. Oke, adakah dari kalian yang tahu kenapa kita perlu melakukan sesuatu secara atau mengikuti prosedur yang ada? Tapi sebelumnya, senenten belum sami bahas mengenai sabaru niki, dia bahas beberapa hal berkaitan dengan teks prosedur niki. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas mengenai teks prosedur niki. Misal, saat pertama niki pengertian. Terus yang kedua, negara niki arah tujuan. Yang ketiga niki arah ciri-ciri. Yang keempat niki struktur, kancil, kaidah, kebahasaan. Oke. Senenten tiang perlu membahas mengenai pengertian teks prosedur. Ada baiknya tiang perlu bahas mengenai tujuan teks prosedur. Ada yang tahu tujuan teks prosedur apa? Ya, tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana langkah-langkah atau tata cara kita membuat sesuatu atau tata cara kita melakukan sesuatu. Berdasarkan tujuan tersebut, berarti ada dua poin penting yang bisa kita tempuh melalui teks prosedur. Yang pertama, cara tiang pelungguh gawe suatu hal. Yang kedua niki, tata cara tiang pelungguh pihak suatu hal atau benda. Teks prosedur niki juga kedua tujuan tolong semeton jari rupiah. B. Runtutan kejadian, runtutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau dalam membuat sesuatu. Sudah jelaskan sampai di sini, anak-anak? Oke, sesampunan tiang pelungguh membahas mengenai tujuan teks prosedur, makin niki tiang bahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur niki biasa narap dua, oke? Lagu elek materi muatan lokal kelas 10 niki karena berkaitan kanca pekeluaran asasa, maka struktur teks prosedur niki arah telu. Oke. Yang pertama dalam struktur teks prosedur adalah tujuan. Yang kedua alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah. Sekarang kita akan uraikan satu persatu mengenai struktur sabaru niki. Sampai arah tujuan, sampai arah alat dan bahan, dan sampai arah langkah-langkah. Perhatikan contohnya. Elek contoh sabaru niki sampai jelas sampai teparan arah tujuan. Nah, elek contoh baru niki yaitu area teparan arah tujuan niki biasa berupa judul. Nah, sabaru niki elek contoh niki. Judul niki adalah berbagai cara tiang pelungguh via pelecing kangkung. Niki biasa disebut dalam tujuan atau judul. Yang kedua niki alat dan bahan. Sampai deparan alat dan bahan. Alat dan bahan adalah segala sesuatu yang dipakai atau peralatan yang dipakai dan bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan sesuatu tersebut. Nah, semakin niki saya ketelu niki langkah-langkah. Langkah-langkah berisi urutan langkah-langkah pembuatan sesuatu mulai dari persiapan sampai penyajian. Oke, sampun wikan mengenai hal ini? Oke, baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan. Setelah kalian memahami tentang struktur teks prosedur, semakin niki dia bahas mengenai ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur umumnya atau biasa, yang pertama berisi ya langkah-langkah cara tiap atau cara gawe suatu hal niki. Nah, yang kedua langkah-langkah niki biasa berurutan, nenten bau kebolak balik. Yang terakhir niki biasa
arah tekoloan keterangan waktu, misal kecop pelecing selama 3 menit atau kulup pelecing selama 2 menit. Kira-kira mana niki? Sampun ngerti sampai niki? Oke. Setelah kita mempelajari tujuan teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur, kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan yang umum ada di dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang paling umum adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berisi waktu kegiatan yang bersifat kronologis, seperti misal selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Kaidah kebahasaan saat kedua, biasa dari teks prosedur ini, misal kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Berbeda kata kerja perintah. Kata kerja perintah ini biasa berupa perintah utawi larangan seharus penunggu sami turuti. Nah, sampun mikan adua niki. Kita lanjutkan ke ciri bahasaan yang ketiga. Sakatelun verba material atau tingkah laku. Misal pelang, kulup, templong, atau sak lainnya. Saat terakhir niki ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif niki berisi pernyataan. Sampai niki kulungku sami sampun wikan mengenai ciri kebahasaan teks prosedur. Nggih. Jadi baut simpulan isi kulungku sami napi pengertian teks prosedur setelah tiang kulungku sami bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teks prosedur. Setelah tiang kulungku bahas mengenai teks prosedur niki, kulungku sami baut simpulan napi pengertian teks prosedur niki. Pengertian teks prosedur niki arah niki. Oke, berarti pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau dalam membuat sesuatu. Sampai di sini kita sudah mempelajari semua hal yang berkaitan dengan teks prosedur, dan guru yakin kalian sudah bisa menyimpulkan betapa pentingnya kita mengetahui tentang prosedur melakukan sesuatu. Pak Guru berharap kalian bisa mengambil kesimpulan dan kalian bisa banyak belajar tentang teks prosedur dari sumber yang lainnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa stay at home, terapkan social distance. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum